Justru kita nih malu tahu kebenaran namun diam dan tidak menyuarakannya dan memperjuangkannya. Bahkan lebih parah malah kita ada yang menyerang suara kebenaran itu. Ya, itu lebih parah malah. Menyerang suara kebenaran itu lebih parah dibanding pelaku kezaliman itu sendiri. Karena ya merajalelanya kezaliman bukan karena banyak dan kuatnya mereka, tidak, namun karena banyaknya setan-setan bisu. Siapa itu? Yaitu pihak yang tahu ada kezaliman tapi diam. Pak Dudung ini yang terhormat tidak melaporkan loh. Ini yang melaporkan pihak-pihak lain gitu loh. Ini kan kacau kalau seperti itu. Berarti besok ketika ada yang mengkritisi, lapor. Ini luar biasa dan langsung diproses. Kilat, luar biasa ini. Tadi saya ditanya wartawan, saya bertaruh satu jersey asli timnas Indonesia. Kalau misalnya Husin Ali dilaporkan oleh Babe Aldo kemarin beberapa waktu yang lalu, langsung SPDP dalam waktu kurang lebih 2 pekan. Saya kasih wartawan tadi jersey asli timnas Indonesia. Terima kasih kepada guru-guru saya di sini, senior-senior saya. Ada yang terhormat Dr. Egy Sujana, Mastal SHMSI. Kemudian ada abang saya Bang Azam Khan, ada Bang Ali, ada Bang Eka Jaya, saudara saya juga, dan juga sini ada Ustadz Novel Bang Mumin, cawapres kita. Ada Ustadz Irwan. Allahu Akbar. Kemudian juga ada abang saya Bang Ahmad Khozinuddin, dan juga rekan-rekan media semua yang semoga insya Allah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, terima kasih. Di sini saya diamankan untuk menyampaikan sepatah dua patah kata terkait dengan kriminalisasi yang diduga ya dilakukan terhadap Habib Bahar bin Smith yang saat ini perlu diketahui beliau dilaporkan 2 kali. Yang pertama pada tanggal 7 Desember 2021, nomornya LP-B-6146-12-2021 yang mungkin kalau saya tidak salah dilakukan oleh Husin Ali. Kemudian yang kedua tanggal 17 Desember 2021 LP-B-6354-12-2021. Saya kurang paham siapa yang melaporkan. Kemudian ada pelimpahan berkas beberapa hari lalu dilimpahkan ke Polda Jawa Barat. Kemudian SPDP dikirimkan beberapa hari yang lalu, disampaikan oleh pihak kepolisian. Kita tidak mengetahui persis laporan yang mana ini, yang tanggal 7 atau 17 atau memang digabung, saya kurang paham. Karena memang insya Allah beliau dipanggil tanggal 3 Januari. Jadi tahun baru Masehi langsung ada panggilan. Seperti itu. Jadi insya Allah kalau tidak ada halangan mungkin kita akan datangi, penuhi juga panggilan tersebut untuk pemeriksaan beliau. Jadi saya mau sampaikan bahwa yang dilakukan oleh Habib Bahar ini luar biasa. Saya pribadi belum tentu bisa seperti itu gitu. Justru saya menyayangkan pihak-pihak yang tidak, minimal kalau kita nggak bisa untuk mengkoreksi sesuatu hal yang munkar, itu diamlah gitu kan. Jangan malah melawan. Yang beliau lakukan ini adalah menyatakan dan menyuarakan kebenaran. Justru kita nih malu tahu kebenaran namun diam dan tidak menyuarakannya dan memperjuangkannya. Bahkan lebih parah malah kita ada yang menyerang suara kebenaran itu. Ya, itu lebih parah malah. Menyerang suara kebenaran itu lebih parah dibanding pelaku kezaliman itu sendiri. Karena ya merajalelanya kezaliman bukan karena banyak dan kuatnya mereka, tidak, namun karena banyaknya setan-setan bisu. Siapa itu? Yaitu pihak yang tahu ada kezaliman tapi diam. Saya mau kasih tahu sedikit ya teman-teman yang dimaksud itu oleh pelaporan itulah ketika Habib Bahar mengatakan pada suatu acara, saya bilang awas itu bisa terjerumus ke dalam kemurtatan. Karena murtad ada 3, salah satunya murtad karena perkataan. Kalau tidak paham agama lebih baik diam, jangan sok tahu. Urus saja teroris OPM. Kritik saya ke Dudung itu soal Tuhan kita bukan Tuhan orang Arab. Soal Tuhan kita bukan Tuhan orang Arab. Itu disampaikan di channel Refli Halun. Tapi saya sampaikan juga pada jamaah yang hadir, kalau ada kebijakan Dudung yang baik, kita ambil, jangan kita hilangkan. Luar biasa kan bijaksananya beliau.
Artinya ketika ada yang mengatakan kasar apa segala macam, kasar di mana? Orang beliau mengingatkan kok dengan cara yang menurut saya cukup tegas gitu loh. Nah makanya terus kalau nggak begini gimana? Kita diam. Ada yang menghina agama, berkata-kata yang tidak sesuai dengan aturan agama, diam gitu. Terus harus bagaimana? Tadi dikatakan dengan sangat indah oleh Bang Ahmad Kozinuddin tadi. Ini beliau ini ulama-ulama, ustadz-ustadz kita, habaib kita ini nggak dibayar gitu loh. Mereka melakukan check balance dengan sukarela, mengharapkan keridhaan Allah semata, kemudian dikriminalisasi. Itulah yang insya Allah di sini kita bersama TPWA akan melawan itu semuanya, ya. Pantang mundur. Kemudian juga tadi terkait dengan yang disampaikan oleh Bang Ahmad Kozinuddin dan Bang Egy Sujana terkait dengan luar biasanya kriminalisasi terhadap Ustadz Gus Nur. Kami menduga tidak ada beda. Yang dilakukan ini semata-mata karena beliau-beliau ini kritis gitu loh. Kritis terhadap apa? Terhadap kebijakan-kebijakan yang memang kontraproduktif dengan yang harus dilakukan gitu loh. Ini sebenarnya juga suara dari rakyat banyak yang kemudian disuarakan oleh ulama-ulama kita, oleh Gus Nur, oleh Habib Bahar, seperti itu. Jadi kalau misalnya suara-suara kritis ini dibungkam, ya mungkin apa ya, saya sedikit banyak setuju bahwa kita tahu memang ada kebebasan berpendapat, tapi kita tidak menjamin ya ada kebebasan setelah berpendapat itu. Kenapa? Ya karena ya begini, setelah berpendapat ada laporan, setelah berpendapat ada kriminalisasi, seperti itu. Dan luar biasa ya, memang Allah maha besar dengan segala kekuasaannya. Ini kita ditunjukkan benar-benar. Bagaimana bisa tadi ditunjukkan jelas bahwa ada surat edaran dari Pak Kapolri bahwa yang bersangkutan harus melapor. Ini Pak Dudung ini yang terhormat tidak melaporkan loh. Ini yang melaporkan pihak-pihak lain gitu loh. Ini kan kacau kalau seperti itu. Berarti besok ketika ada yang mengkritisi, lapor. Ini luar biasa dan langsung diproses. Kilat, luar biasa ini. Tadi saya ditanya wartawan, saya bertaruh satu jersey asli timnas Indonesia. Kalau misalnya Husin Ali dilaporkan oleh Babe Aldo kemarin beberapa waktu yang lalu, langsung SPDP dalam waktu kurang lebih 2 pekan. Saya kasih wartawan tadi jersey asli timnas Indonesia. Seperti itu. Artinya saya emang Aldo ngelaporin? Aldo melaporkan Undang-Undang 146 Abangda. Iya. Kebohongan juga berarti. Kebohongan karena gini. Kita sampaikan ke pihak kepolisian. Alasan Aldo melaporkan Ya. siapa, Pak? Karena gini. Diduga Husin Ali ini menyatakan sesuatu bahwa Habib Bahar itu memelintir ucapannya Dudung. Padahal yang dikatakan Habib Bahar itu fakta apa adanya gitu loh. Kalau konteks itu saya juga kenal dibilang melintir. Maksudnya Babe Aldo melaporkan ini orang mengatakan Habib Bahar memelintir. Itu kan menimbulkan. Maksud saya tolong diingat juga Aldo, dia juga melintir saya gitu. Yang mana? Itu maksudnya, tolong sampaikan. Oh bukan. Jadi gini, Babe Aldo melaporkan karena yang dinyatakan oleh Husin Ali itu terkait laporan itu membuat keonaran. Oh, oke. Nah, karena itu ada unsur kebohongan karena Habib Bahar tidak pernah memelintir. Ini muncul kebohongan. Iya, dan itu menimbulkan. Legal standing aja nggak paham nih. Nah, kemudian juga. Bagusnya nggak tahu. Iya seperti itu. Ya. Jadi insya Allah juga saya mendapat informasi terkait dengan penistaan agama yang dilakukan oleh beberapa oknum. Itu kenapa pasal 317 ini? Iya, 317. 317 laporan palsu. Itu nanti yang lain. Kita uji satu dulu. Nanti dengan HTI dong lapor. Siap. Jadi ada ini juga kita merespon juga, artinya apa? Kita juga memberikan perlawanan sekaligus di sini bentuk edukasi. Kita di sini bukan membuktikan bahwa kita melapor bukan. Kita nggak mau buat gaduh. Tapi yang dilakukan oleh Babe Aldo mewakili masyarakat banyak ini adalah bentuk koreksi, kemudian bentuk penjelasan. Artinya kalau dijelaskan susah ya udah kita laporkan seperti itu supaya objektif gitu loh. Itu saja yang mungkin bisa saya sampaikan terkait dengan Habib Bahar di Polres Bogor. Iya, seperti itu. Kenapa? Ya nggak perlu jauh-jauh lah, biar dia yang menjauh seperti itu. Jadi banyak pertimbangan waktu itu, Abang. Demikian yang saya bisa sampaikan, sepatah dua katanya. Lebih kurangnya saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.